Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda dan teman-teman pecinta suara tanaman dan flora ya. Pagi hari ini seperti biasa di tanggal 11 Desember 2023, di hari Senin ya. Ini sekali lagi Senin loh ya. Senin itu kan biasanya seperti biasa ya, agak gimana gitu ya, semuanya serba buru-buru, serba diburu-buru, serba sat-sat lah gitu kan ya, karena Senin tuh mungkin di tengah-tengah jalan atau di jalanan biasanya rame ya, sehingga menimbulkan kemacetan. Berbeda dengan hari weekend ya kan, Jumat itu udah mulai lenggang, udah santai. Tapi Senin ini memang kita harus semangat ya. Di setiap Senin sih ya, para teman-teman karyawan, karyawati semuanya pekerja, Senin itu jadikanlah Senin yang tetap bersemangat gitu kan, tetap indah gitu kan ya, walaupun kerjaan numpuk gitu. Nggak apa-apa sih, yes begitulah kira-kira. Senin itu jangan jadikan sebagai momok ketakutan, tapi itu jadikanlah sebagai sahabat untuk jauh lebih maju lagi ya. Karena di hari Senin kan biasanya anak-anak sekolah juga bersekolah ya kan, diantar sama mungkin orang tuanya ya kan, terus kemudian juga para karyawan karyawati juga sama ya kan, jadi akhirnya di jalanan itu ramai gitu kan, karena semua beraktivitas. Anyway, kita seperti biasa, bagi yang sedang akan berangkat, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian bagi para sebagian orang yang di rumah aktivitasnya, selamat beraktivitas juga, semoga hari-harinya menyenangkan dan tetap sehat selalu ya. Biasa seperti pagi hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman kita, yakni siapa ya, kemarin saya udah incer siapa gitu ya. Oke, ini dia si namanya kalau nggak salah Komkom Magenta ya. Nggak tahu namanya kenapa Komkom nih. Komkom ini kayak nama saudara ini siapa ya? Encing. Empok ya, empok yang di itu Koko bukan Kom. Bohong ya namanya. Ya udah. Jadi hari ini kita ngobrol sama si Komkom Magenta ini ya, Komkom Magenta. Daunnya itu seperti apa ya, kalau tambahin warna pink aja jadinya tricolor ya, pink muda gitu ya, karena kan tiga warna. Ini dia daunnya kecil-kecil ya, nggak tahu memang segini atau gimana ya. Ini sih biasa sih, mami udah lama banget ini miara. Ini udah pada mati ya, nggak tahu ya, kena jamur apa kena bakteri, kena virus, nggak tahu nih, karena banyak tanaman yang ada di sini, banyak yang tidak terurus ya. Lagi pula dengan kehadiran kucing-kucing juga ini menambah kekalutan, dan ayam juga sama, kekacauan yang jadi di sini. Dan akhirnya kita ya sejadi-jadinya aja ngerawatnya, soalnya ya banyak hewan-hewan yang tidak berkepentingan masuk ke dalam kesenangan kita ya, hobi kita ya gitu ya. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, karena berdampingan dengan mereka akhirnya kita tetap mencoba untuk bersabar dan berdamai ya gitu. Ya ini dia, dilihat dari strukturnya daunnya ini, ada list di tengah, itu listnya warnanya merah atau pink ya merah, bukan merah marun tapi pink ya. Kemudian ini bercak-bercak pink dan hijau ya. Jadi kemudian kalau saya raba reliefnya itu lembut, ini mah nggak yang terlalu berelief gitu. Jadi so far secara fisik seperti itu ya. Kemudian dilihat dari bentuk batangnya juga, dia apa namanya, kecil-kecil gitu ya, langsing gitu ya. Mungkin sering nge-gym kali dia langsing. Nah ini daun mudanya itu tidak terlalu merah. Nah ini juga ada bakterinya nih teman-teman, tuh ya kan, ada semacam apa ya, kayak putih. Ini. Nah ini dia ya tuh, atau kenapa ya, kalau tahu bisa tolong komen ya, biar bisa bareng-bareng teredukasi, karena sejatinya saya juga masih newbie di dalam dunia peragronomian. Iya, jadi kalau berbicara di hari Senin ini ya, biasanya kan aktivitasnya selalu padat tuh.
Ya mungkin kalau saya pribadi sih untuk mensiasatinya mungkin kalau yang Senin sering saum ya, sering puasa, sering Kamis sih berarti malamnya itu atau lagi jam 3 itu jam 4, jam setengah 4 udah sahur gitu ya. Nah kalau kalau misalkan yang nggak berpuasa kan berarti kan pagi-paginya harus sarapan segala macam. Nah biasanya kalau kita ini sarapannya kalau nggak kalau di kami sih ada beberapa opsi, misalkan ada nasi uduk ya kan, kalau pagi itu nasi uduk ya kan, kemudian juga ada lontong sayur, ada bubur ayam. Nah biasanya 3 makanan top 3-nya ini nih di pagi hari biasanya mungkin Bapak Ibu sudah hatam ya. Nggak tahu kalau yang di mungkin di daerah-daerah lain apa sih yang jadi top 3 ya pagi-pagi ya kan, untuk bisa dijadikan sebagai menu sarapan gitu kan. Kalau di kami sekali lagi ada nasi uduk, kemudian ada lontong sayur, yang ketiga biasanya ada bubur ayam. Karena ketiga makanan itu ya umumnya banyak didapati di daerah-daerah seperti Jakarta dan sekitarnya ya. Mungkin di daerah-daerah lain mungkin bisa absen ya kan, bisa absen, silakan aja. Oh di daerah misalkan Kalimantan ini nih biasanya gitu kan, dan seterusnya. Atau mungkin nasi uduknya sudah merambah ke semua daerah ya, lontong sayur juga semua sudah merambah ke daerah. Dan si bubur ayam sih, kalau bubur ayam kayaknya mungkin hampir di beberapa tempat ya. Tapi kalau nasi uduk ini nggak tahu ya, kalau di Malaysia itu namanya nasi lemak ya. Nah kalau teman-teman berada di daerah mana, silahkan bisa absen di kolom komentar. Nah sarapan merupakan sebuah aktivitas yang harus dilakukan, karena menurut penelitian sarapan itu sangat penting dibanding dengan makan siang. Karena dengan sarapan itu katanya otak kita jauh lebih bertenaga ya, bisa berpikir dengan positif seperti itu. Nah kalau saya dulu malah kebalikan. Jadi waktu SMA itu justru saya sarapannya itu jam 11 dirapel dengan makan siang. makanya nggak tahu nih bisa begitu ya. Tapi karena gini, ada kalau saya pribadi misalkan kalau sarapan itu malah sakit perut gitu kan. Nah itu mengganggu dari aktivitas pas mau berangkat, jadinya ke toilet dan sebagainya gitu kan ya. Nah ini jadi waktu itu malas akhirnya untuk sarapan, padahal sebenarnya menurut penelitian sarapan itu bagus gitu loh. Nah ya karena nggak tahu ya akhirnya ya nggak tahu gitu kan. Tapi sekarang kan udah sih udah lama harus sarapan gitu kan kalau pagi, entah itu dengan lontong kayak, entah itu dengan risol kayak, entah itu dengan nasi uduk atau apalah namanya, lontong sayur atau bubur ayam gitu kan ya. Nah tapi kalau sempet sih mungkin kalau orang-orang yang sedang berdiet ya kan, makanan itu dijaga ya. Harusnya sih makanan itu buah-buahan, misalkan pisang sama alpukat ya kan, jos banget kan itu. Saya pernah merasakan itu, saya melakukan itu tuh ya memang dari sisi kosnya budgetnya lumayan ya, karena kan alpukat sekilonya udah hampir 40 ya kan, kalau yang bagus 50. Terus ya pisang sih, kalau pisang sih so-so lah, murah ya. Mungkin alpukat ya yang mahal tuh ya. Padahal alpukat itu kalau saya pernah mengkonsumsi itu, jadi dia itu kita makan satu nih sampai siang itu biasanya masih oke sih, masih rada-rada kenyang gitu. Jadi memang alpukat ini jauh, kalau bagi saya sih the best sih buat sarapan gitu kan, karena samping untuk menurunkan kolesterol, karena kan di situ ada, kalau nggak salah apa ya istilahnya, ada lemak tapi lemak baik gitu ya, bukan lemak jahat. Nah komen ya bagi para bu dokter, pak dokter mohon dijelaskan LDL dan HDL begini gitu kan. Nah usia seperti itu ya untuk 40 ke atas ya siap-siap aja itu kan, kontrol makanan, kontrol ya minuman, karena minuman sekarang juga sudah banyak ya yang sangat-sangat manis gitu kan, bukan dari gula tapi katanya dari fruktosa. Yang nggak tahu juga sih, makanya ini monggo ada yang bisa komen gak terkait ini. Oke, jadi kembali lagi ke si siapa namanya, si Komkom
magenta ya namanya. Jadi lucu ya namanya kom-kom, nggak tahu mungkin dari bahasa Latinnya apa ya, nggak tahu. Jadi sebenarnya di pagi hari ini si kom-kom magenta ini memberikan isyarat bahwa pagi-pagi itu sebaiknya harus sarapan yang bergizi, ya, yang tidak banyak mengandung sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau bisa sarapannya itu sarapan yang benar-benar sehat gitu ya, gitu. Jadi agar supaya apa, karena aktivitas sarapan itu penting bagi aktivitas di pagi hari sampai dengan siang hari, karena siang hari biasanya kan makan ya. Jadi hari ini pesannya dari si kom-kom magenta ini, jangan lupa sarapan katanya, karena sarapan itu bisa membantu aktivitas di pagi hari sampai siang hari, seperti itu ya. Baiklah, itu saja ya pesannya deh. Kamu magenta. Oke, sekali lagi di hari Senin ini tetap semangat ya, jangan bermalas-malasan. Dekati Senin ya, dekati hari Senin, jangan jauhi, karena kalau kita jauh malah tambah nggak semangat. Dekati aja, Senin akan berlalu kok, kan semuanya hari sama 24 jam, tidak ada yang tambah kan, semuanya rata, cuma perasaan kita aja yang bikin lama, perasaan kita aja yang bikin kok ini banget ya, bete banget, padahal kan ya sama sih gitu kan, gitu sih. Jadi pesan bagi pribadi saya juga, saya belajar untuk menerima hari Senin dengan happy, dengan senyuman ya, jangan ada semacam gerendulan dalam hati. Gerendulan itu apa ya, kayak gerendul gitu tuh, gerutu kali ya. Gerutu, waduh Senin nih kan, udah kebayang pikiran di kantor banyak ya kan, kerjaan banyak numpuk nih, ketemu lagi temen yang bete ya kan, kemudian ketemu lagi bos yang aish gitu kan. Ya gitulah namanya, itu deh. Pemandangan yang begitu-gitu aja ya gitu ya, tapi ya sudahlah, bersyukurlah teman-teman yang masih punya pekerjaan daripada teman-teman yang masih mencari pekerjaan, kan lagi pusing beliau. Jadi tolong bersyukur apa yang sedang kita rasakan sekarang, baik yang sudah bekerja maupun yang belum, insya Allah mudah-mudahan kita doakan agar dapat pekerjaan yang diinginkan ya, amin seperti itu. Dan yang sudah bekerja syukuri, kembali lagi syukuri, jangan pernah loss dari syukur, karena syukur itu adalah sikap yang terbaik yang dicerminkan oleh manusia kepada sang pencipta, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah gitu maksudnya. Terima kasih buat semuanya di pagi hari ini, tetap semangat dari Senin ini ya, tetap ceria, apapun masalahnya kita hadapi, insya Allah pelan-pelan akan luntur masalahnya, baju kali ya luntur. Ya wis, oke, terima kasih buat semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kaum magenta, Assalamualaikum.